orang Papua khususnya di Kabupaten Jaya, orang Dani, suku Dani Muslim itu punya dua budaya. Budaya ini di sini kita hidup itu homogen itu antara orang Islam, orang Kristen itu kami hidup berdampingan. Jadi untuk menunjukkan eksistensi keberadaan solidaritas antara umat beragama itu mereka bakar batu begini. Jadi satu tempat bakar batu tapi dua kolam. Nah, jadi satu kolamnya itu mereka masak untuk khusus yang makan babi. Jadi satu kolam, yang Muslim itu satu kolam sendiri. Itu khusus untuk ayam. Budaya adalah akal budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia sehingga menghasilkan nilai dalam sebuah budaya. Bakar batu atau sering disebut barapen dalam bahasa Biak adalah tradisi dalam kebudayaan masyarakat di pedalaman pegunungan tengah Papua. Masyarakat lokal di pedalaman pegunungan tengah Papua dikenal dengan suku Dani. Namun, masyarakat senang menyebut diri mereka dengan sebutan orang Hubula atau orang Baliem. Sebutan orang Hubula atau Baliem dalam bahasa ibu disebut Akuni Palim Meke atau Nir Akumi Baliem Mendet yang berarti kami orang Balem. Masyarakat ini adalah masyarakat yang hidup di Lembah Balem, kawasan pegunungan tengah Papua yang sekarang ini adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya atau Wamena, dan daerah pemekarannya yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Yaukimo, Tolikara, Nduga, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Lanijaya. Daerah-daerah ini dihuni sekitar 7 suku besar subetnis Baliem, yakni di sebelah barat dihuni oleh suku Lani, di sebelah selatan dan barat daya dihuni oleh suku Me, dan suku Nduga di sebelah utara dihuni oleh suku Walak, dan di sebelah timur dihuni oleh suku Yali. Budaya bakar batu dapat dijumpai di semua wilayah pegunungan tengah Papua, dan dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap budaya bakar batu sangat luar biasa. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua Pegunungan yang berupa praktek memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, kelulusan, bersilaturahim, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan. Disebut bakar batu karena memang benar-benar batu dibakar hingga panas membara. Kemudian ditumpuk di atasnya makanan yang akan dimasak. Tradisi unik tersebut dilakukan oleh suku Dani dari Lembah Baliem, Papua. Penamaan bakar batu ini disebabkan masyarakat Papua yang memasak dengan batu yang dibakar terlebih dahulu. Setelah dibakar, maka batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam lubang kecil. Nantinya bahan makanan seperti daging,
umbi-umbian, dan sayuran disusun tepat di atas dan dibiarkan hingga matang. Selain unik, tradisi bakar batu ternyata telah ada sejak ratusan tahun lalu. Melansir dari buku 70 tradisi unik suku bangsa di Indonesia, tulisan Fitri Haryani Nasution, sejarah dan ritual ini bermula ketika ada pasangan suami istri yang bingung mengolah hasil kebun mereka sebab panci yang digunakan untuk memasak tidak ada. Akhirnya mereka mendapatkan ide untuk memasak menggunakan batu. Setelah itu ternyata hasil masakan di batu terasa lebih lezat. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasak daging, umbi-umbian, dan beragam jenis masakan dengan batu panas. Dalam melakukan tradisi bakar batu, setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Pada tahap ini, masyarakat Papua akan mengumpulkan kayu bakar dan batu untuk memasak. Di bagian paling bawah, batu-batu dengan ukuran besar ditata dan ditutup menggunakan kayu bakar. Tumpukan kayu akan dibakar hingga habis dan batu menjadi panas. Setelahnya, warga mempersiapkan sebuah lubang dengan ukuran yang telah disesuaikan, tergantung pada banyaknya bahan makanan yang akan dimasak. Dasar lubang nantinya dilapisi oleh daun alang-alang dan daun pisang. Selanjutnya, batu-batu yang telah dipanaskan disusun di atas dedaunan dengan cara dijepit menggunakan kayu khusus yang biasa disebut pando. Persiapan ini dilakukan oleh kaum pria. Setelah itu, setiap suku akan menyerahkan daging kepada kepala suku masing-masing. Tahap kedua ialah membakar daging. Sebelum dibakar, daging akan dibelah dan dikeluarkan isi perutnya serta bagian-bagian lain yang tidak dimakan. Setelahnya, daging diletakkan di atas alang-alang yang telah dipersiapkan dan ditutup menggunakan dedaunan dan batu panas. Pada lapisan atas diletakkan rerumputan tebal serta ubi jalar. Sayur-sayuran diletakkan di atasnya seperti daun hipere, iprika, daun singkong, labu parang, daun pepaya, dan lain sebagainya. Masakan tersebut juga ditambah potongan buah-buahan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembakaran hingga matang sekitar 60-90 menit. Rumput akan dibuka dan makanan akan dikeluarkan satu persatu, lalu dihamparkan di atas rerumputan. Tahap ketiga adalah makan bersama. Setelah hidangan telah siap, warga akan berkerumun dan menyantap makanan tersebut. Orang pertama yang menikmati adalah kepala suku. Ia akan menerima sebongkah daging dan ubi. Setelah itu, barulah warga lain mendapat jatah yang sama. Secara epistemologi, bakar batu berasal dari bahasa masyarakat lokal yang beragam. Masyarakat Lani menyebutnya dengan Lagolakwi. Masyarakat Dani Puncak menyebutnya dengan Logolakwi. Masyarakat Wamena menyebutnya dengan Kit Abo Isogo. Masyarakat Nduga menyebutnya dengan Kerepkan. Pegunungan Bintang menyebutnya dengan Hupon. Masyarakat Biak menyebutnya dengan Barapen. Masyarakat Panyai menyebutnya Mogo Gafil. Dalam keragaman bahasa yang digunakan, bakar batu secara harfiah adalah proses memasak bersama atau tradisional masal cooking. Dengan menggunakan batu yang telah dipanaskan selama kurang lebih 1 jam dalam perapian yang disusun persegi panjang. Tidak hanya itu,
dalam bakar batu terdapat banyak komponen lain, mulai dari kubangan tanah sedalam 50 cm, kayu untuk mengangkat batu panas atau pando, umbi-umbian, sayur-sayuran, daging, juga rerumputan khusus yang dipersiapkan untuk membungkus lapisan batu panas. Umbi-umbian dan sayur-sayuran bisa berupa daun pisang atau lainnya. Secara filosofi, bakar batu mengandung nilai makan bersama di atas tanah beralaskan rumput. Masyarakat suku Lani dalam proses makan bersama amat pantang untuk mengatakan ini makananku, melainkan ini makanan kita. Yi aramendek, yi nit nizmendek. Untuk seorang anak yang sedang memakan daging, tanpa membaginya dengan sahabatnya, maka anak itu akan ditegur dengan mengatakan, yi mendek, di mendek inalik nahui, kenok inebe obari ambik. Togof memir, egu naok meluk enggak naok, yang berarti segala sesuatu yang dinikmati sendiri membuat tubuh beraroma busuk. Kebalikannya, nikmatilah makan bersama dengan sahabat, meski kecil sekalipun. Bakar batu secara filosofis menekankan pentingnya nilai solidaritas dalam berbagi untuk melihat milik kita adalah juga bagian dari milik orang lain. Makan di atas tanah dengan beralaskan daun menggambarkan hubungan yang dekat antara manusia dan tanah, di mana tanah adalah sumber kehidupan yang olehnya manusia hidup. Masyarakat lokal melihat tanah secara filosofis sebagai mama atau ibu, yang artinya adalah tanah kita hidup. Bakar batu dalam hubungannya dengan nilai solidaritas antar suku di pegunungan tengah Papua sangat kuat. Ini dikarenakan secara implisit bakar batu dilihat sebagai identitas bersama. Secara eksplisit, bakar batu menjelaskan struktur dan bentuk yang berbeda dengan kebudayaan lain di Papua. Bakar batu ialah aktivitas bersama dalam tujuan bersama. Aktivitas bersama dalam kelompok mengikat relasi antar individu, sehingga dalam komunitas bersama kebudayaan mengikat relasi antar kelompok suku. Di dalam bakar batu, masyarakat memahami mereka sebagai suatu kesatuan utuh. Artinya, keterpisahan geografis tidak menghalangi nilai relasi yang dibangun melalui bakar batu. Masyarakat lokal yang mendiami wilayah pegunungan tengah Papua memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Meskipun demikian, dalam bakar batu, kompleksitas ini melebur menjadi nilai bersama. Hal ini dikarenakan di dalam aktivitas bakar batu tersirat tujuan bersama dalam mengangkat batu dari perapian dan memasak dalam kubangan tanah. Dalam aktivitas ini, solidaritas bersama terbangun. Solidaritas menjadi kekuatan mutlak dalam relasi lintas suku dan masyarakat. Aktivitas bakar batu mengikat hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat dan menjadi kekuatan komunitas bersama. Kekuatan solidaritas yang terbangun dalam aktivitas bakar batu adalah kekuatan solidaritas yang menembus ruang fisik dan melampau batasan geografis. Secara fungsional, bakar batu memiliki beragam fungsi, di antaranya religi, ekonomis, politik, dan sosial. Dalam religi, masyarakat mengaktifkan imajinasi bersama untuk terhubung dengan Tuhan. Dalam kehidupan masyarakat suku, religi adalah hal yang sangat umum. Dalam bakar batu, masyarakat lokal memahami eksistensi diri, alam semesta, dan Tuhan dalam kebersamaan, di mana Tuhan dihayati dalam kenikmatan. Selain itu, masyarakat merasa sedang berpesta bersama leluhur
dan melakukan penghormatan terhadap alam. Dapat disimpulkan bahwa bakar batu memiliki nilai yang kuat untuk mengikat relasi sosial antar suku di pedalaman pegunungan tengah Papua, dan tidak hanya masyarakat lokal, namun juga masyarakat yang datang dari luar Papua. Bakar batu memiliki pengertian dan makna filosofis tentang keterbukaan dalam solidaritas dan koeksistensi yang dihidupkan melalui tradisi lisan. Bakar batu memiliki fungsi ekonomis, religi, politik, dan sosial dalam tatanan sosial masyarakat lokal. Dengan adanya bakar batu, masyarakat lokal mampu mendeskripsikan dan memaknai diri dalam hubungannya dengan diri sendiri, alam, Tuhan, dan masyarakat luar. Bakar batu telah menjadi identitas bersama. Dengan itu masyarakat mengatakan, kami adalah masyarakat yang hidup di pegunungan tengah Papua. Bakar batu juga telah menjadi media dialog antar suku dan juga media komunikasi antar beragam budaya di Papua untuk menjadi satu lewat acara makan bersama. Nah, itulah penjelasan mengenai tradisi bakar batu beserta tahapan-tahapannya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Papua Jaya, NKRI harga mati.